Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memanfaatkan smartphone kita untuk membuat video pembelajaran yang sederhana. Paling tidak kita harus memiliki dua aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi untuk screen capture, yaitu saya memilih dengan Deo Recorder. Lalu yang kedua adalah aplikasi untuk melakukan edit video, yaitu saya menggunakan Filmora Go. Kedua aplikasi ini adalah merupakan aplikasi yang tidak berbayar. Ya, kecuali pada saat nanti kita menggunakan beberapa fitur, maka nanti ada tawaran dari masing-masing aplikasi ini untuk membeli ataukah tidak. Kalau kita tidak membeli menggunakan fitur yang minimal, ya tetap free. Tetapi kalau kita nanti tertarik pada beberapa fitur yang ditawarkan, maka kita akan bisa membeli secara online. Demikian, mari kita bersama-sama untuk mendemonstrasikan bagaimana melakukan video capture dari smartphone kita, lalu kemudian kita mengeditnya untuk menjadi video pembelajaran sederhana. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Sebelumnya kita aktifkan dulu Deo Recorder-nya, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu kita pilih materi mana yang akan kita jelaskan atau kita akan buat videonya. Nah, saya memilih sebuah materi yang sekarang lagi banyak diperbincangkan orang, yaitu tentang hak belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program sarjana dan sarjana terapan. Setelah Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melonsing program Kampus Merdeka pada tanggal 24 Januari 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan beberapa Permendikbud, diantaranya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDikti. Di dalamnya mengatur tentang masa studi dan beban belajar mahasiswa. SNDikti yang lama maupun SNDikti yang baru untuk program sarjana dan sarjana terapan sama-sama menetapkan bahwasanya masa studi maksimum 7 tahun atau 14 semester dengan beban belajar minimum 144 SKS. Yang berbeda dari Permendikbud yang baru ini atau SNDikti yang baru ini adalah tentang standar proses pembelajaran mahasiswa. Di situ diatur sebagai berikut. Mahasiswa belajar di dalam prodinya sendiri berkisar antara 4 sampai 11 semester. Sebagai contoh, mahasiswa dapat mengambil perkuliahan minimal 5 semester atau setara dengan beban SKS minimal 84 SKS. Mahasiswa dapat belajar di kampusnya sendiri, di perguruan tingginya sendiri. Kemudian mahasiswa juga dapat mengambil opsi belajar di luar prodi atau dan di luar perguruan tingginya maksimal 3 semester atau setara dengan maksimal 60 SKS. Dengan rincian sebagai berikut. 1 semester atau setara dengan 20 SKS, mahasiswa dapat belajar di luar prodinya tetapi masih di dalam kampusnya. Sebagai contoh, mahasiswa ITS program studi teknik elektro dapat mengambil beberapa mata kuliah di jurusan teknik mesin di ITS. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengambil atau melakukan kegiatan belajar di luar prodinya maksimal 2 semester atau setara maksimal 40 SKS dengan opsi sebagai berikut. Opsi yang pertama, mahasiswa dapat belajar pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Misalnya, mahasiswa teknik elektro ITS dapat mengambil mata kuliah atau beberapa mata kuliah
di teknik elektro di ITB. Opsi yang kedua adalah mahasiswa dapat belajar di prodi yang berbeda, di perguruan tinggi yang berbeda. Misalnya, sebagai contoh, mahasiswa teknik elektro ITS, dia bisa mengambil mata kuliah teknik sipil, misalnya di UGM. Opsi yang ketiga adalah mahasiswa bisa belajar di luar kampus, misalnya belajar di perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam BUMN, ya, PT Telkom, PLN, Pertamina, dan sebagainya, atau belajar di perusahaan-perusahaan swasta internasional, misalnya dia bisa belajar di perusahaan IT Microsoft perwakilan Indonesia jika ada, atau di Google, ya, perusahaan Google yang perwakilan Indonesia ataupun yang di luar Indonesia. Atau bahkan mahasiswa bisa belajar pada usaha-usaha rintisan yang kemudian hasil belajarnya ini perlu dilakukan asesmen penilaian kesetaraannya dengan beban SKS. Nah, jika nanti program studi tempat dia berasal telah menyelesaikan asesmen dan menyetarakan dalam bentuk beban SKS, lalu hasil belajar itu bisa dimasukkan pada transkrip. Total SKS yang diambil oleh mahasiswa tidak boleh kurang dari 144 SKS. Semuanya itu opsi-opsi pembelajaran mahasiswa di luar prodi dan atau di luar perguruan tingginya itu harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh menteri dan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dan kegiatan pembelajaran mahasiswa seperti itu harus di bawah bimbingan dosen asal perguruan tingginya atau asal prodi dan perguruan tingginya. Demikian. Setelah kita tadi merangkai 3 potongan video kita, sekarang kita akan memberikan title. Namun terlebih dahulu kita tambahkan sebuah foto sebagai tempat nanti atau sebagai background di dalam membuat title. Kita pilih foto yang kita perlukan, tuh kita cari saja di dalam folder kita. Filmurago akan secara otomatis membuka beberapa folder. Ini saya punya beberapa folder, diantaranya adalah ini saya punya folder banner workshop kali ini. Ini adalah foto yang barusan saya masukkan, berada pada posisi yang paling kanan. Lalu saya tekan, sambil saya drag, saya pindahkan ke posisi paling depan. Nah, nanti foto ini yang akan saya berikan title tuh, dengan cara saya tekan gitu seperti ini. Kemudian saya pilih title ini yang lambang A ini, saya pilih title. Kemudian saya pilih yang paling menonjol saja. Di sini ada banyak pilihan cara penulisan title. Ya, saya pilih yang BO ini yang paling menonjol, ya. Ini lalu kita bisa tekan drag 2 kali di sini untuk menuliskan apa yang ingin kita tuliskan di situ. Ya, kita tuliskan saja Kampus Merdeka. Merdeka Belajar. Atau sudah Kampus Merdeka, ya, begini saja. Lalu kita oke, ya, akan tertulis seperti ini, Kampus Merdeka. Termasuk fontnya juga kita bisa pilih ini fontnya, ya. Dan durasi tulisan itu juga bisa kita atur durasinya, berapa panjang begitu durasinya, ya. Nah, seperti ini kita atur, dia akan tertampil sepanjang video itu tadi. Kalau sudah oke, kita tekan oke, ya. Langkah selanjutnya, bila kita ingin memberikan musik latar pada video kita bisa pilih icon musik ini. Lalu kita lihat ada beberapa pilihan. Ini adalah pilihan musik latar yang disediakan oleh Filmurago, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan musik yang ada di foldernya Bapak Ibu. Namun demikian, nanti kalau video ini mau dipublish di YouTube atau di tempat lain, usahakan
musik-musik itu adalah musik-musik yang legal. Ya, misalnya saya memilih musik latar yang sudah disediakan, misalnya adventure ini yang saya pilih, kemudian saya oke, lalu durasi musik latar ini bisa saya atur, ya. Apakah dimulai dari awal, yaitu dari title awal sampai saya geser ini yang berwarna merah ini, saya geser sampai sepanjang apa yang kita inginkan. Saya hanya menginginkan, misalnya sebagai contoh, saya hanya menginginkan musik latar ini hanya untuk titlenya saja. Berarti ini saya geser, ya, titik ini saya geser hanya pada sampai titlenya saja. Ya, misalnya sampai sini. Merasa cukup untuk melakukan editing ini, maka langkah selanjutnya adalah kita save hasil editing kita tadi, ya, dengan menekan icon save yang ada di atas. Maka proses rendering, saving dari video kita ini akan dilakukan secara otomatis oleh aplikasi Filmora Go. Memang memerlukan beberapa waktu untuk melakukan rendering ini. Setelah selesai kita melakukan rendering, lalu file kita tersimpan di dalam folder kita, maka selanjutnya kalau kita ingin meletakkan video kita di dalam YouTube, kita masuk ke kanal YouTube kita, yaitu kita tekan your kanal, ya. Setelah kita berada di YouTube kita, kanal YouTube kita seperti ini, lalu untuk menambahkan video kita tadi, kita tekan icon yang berwarna kamera ini, kita tekan seperti itu. Lalu di bawahnya ada pilihan beberapa video yang mau kita simpan. Nah, video yang akan kita simpan adalah yang ini, yang punya durasi 11 menit ini. Kita simpan. Nah, ini adalah durasinya. Kita coba apakah betul ini videonya. Ya, ternyata betul. Maka berikutnya langkah yang kita lakukan adalah memberikan title ini. Kita beri titlenya apa? Misalnya ini adalah title tentang video kampus Merdeka video kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, ya, dan Merdeka Belajar, ya. Usahakan memberikan judul yang mudah jika nanti akan dicari oleh para pemirsa YouTube, ya, belajar. Setelah itu diberikan deskripsinya apa. Video ini menjelaskan tentang apa. Misalnya video ini menjelaskan tentang proses pembuatan video ya, Kampus Merdeka, ya. Merdeka. Nah, kalau sudah selesai kita tekan down. Lalu video ini akan kita peruntukkan untuk siapa? Untuk publik atau untuk privat. Misalnya kita pilih ini adalah publik, ya, atau untuk privat. Ini kita pilih yang untuk publik. Lalu video ini dibuat di mana? Ini kebetulan rumah saya adalah di Perumahan Kosagra, sudah teridentifikasi oleh YouTube. Nah, kalau sudah selesai maka langsung kita tekan upload. Maka terjadi proses penyimpanan video di channel YouTube saya. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Kalau tidak pernah dicoba, tidak akan pernah bisa. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.